Halo semuanya, apa kabar kalian? Welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, saya mau membahas soal fisika, khususnya di topik circular motion ya guys ya. Dan khusus untuk konten kali ini, circular motionnya nanti saya akan bagi menjadi dua jenis. Ini adalah jenis yang pertama saya bahas, yaitu vertical, jenisnya yang vertical motion ya. Jadi kalian seperti biasa boleh download soal konten kali ini di link di kolom deskripsi di bawah. Dan kita akan langsung lihat bagaimana pembahasan-pembahasan dari jawaban dari soal ini ya guys ya. Oke, kita lihat dari nomor yang pertama. A roller coaster car has a mass of 500 kg when fully loaded with a passenger ya. Kalian bisa lihat gambarnya dan di sini si roller coaster ini akan melewati dua buah loop ya. Ini dia turun terus dia naik lagi sampai ke puncak di B ya. Nah, if the car has a speed of 20 meter per second at point A, what is the force exerted by the track on the car at this point? Nah, jadi ada dua pertanyaan nih ya. Kalau ketika di A itu berapa gaya normalnya? Itu maksudnya force exerted by the track gitu ya. Kalau bagian yang B itu what is the maximum speed of the car? Nah, agar dia roller coasternya ini nggak lompat atau nggak keluar dari tracknya seperti itu. Berapa maksimum speednya? Nah, kita akan jawab satu persatu. Bagian yang pertama, kita harus menggambar dan kalian harus bisa gambar free body diagramnya. Saya akan coba ajarin. Untuk loop A, kalian bisa perhatikan di sini ya, dia mencapai posisi bawah ini, anggap aja ini mobilnya. Dan yang hitam ini adalah misalkan tracknya ya, dia kan bentuknya seperti curve gitu ya. Nah, kita lihat dia punya dua buah gaya. Yang pertama ke bawah selalu weight, of course ya. Dan yang berikutnya adalah normal force ke atas seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan soal yang normal force ini, kita menggunakan formula ini guys ya. Jadi total atau net force itu sama dengan M kalikan acceleration centripetal ya. Dan AS-nya ini kita buka, nanti ada V kuadrat dibagi R, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ini, total gaya-gayanya itu kamu harus lihat kenapa di sini N min W. Nah, kamu perhatikan di sini perjanjiannya, arah gaya yang ke arah center of circle-nya itu biasanya dia asumsikan positif, guys ya. Jadi dalam hal ini normalnya itu arahnya direction-nya positif seperti itu ya. Nanti di kasus-kasus lain itu bisa aja nanti yang weight-nya itu positif. Nanti kita akan lihat ya. Ini nggak selalu arahnya ini tergantung free body diagram ya. Nah, kita lihat ya, dari sini kamu tinggal memasukkan aja data-datanya yang ada di soal. Di sini saya mengasumsikan nilai G itu 10 meter per second square, sehingga weight-nya itu jadi 5.000. Karena 500 langsung kalikan 10 ya. Nah, jadi kalian hitung nanti nilai normal force-nya itu adalah 25.000 Newton, guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 1A. Nah, di nomor 1B, nomor 1B ya, ini gambarnya masih sama, cuma dia loop-nya beda. Dia nih loop B, yaitu posisinya seperti ini, ya. Nah, sekarang kamu lihat, weight itu selalu ke bawah, tapi ini normalnya juga masih tetap ke atas. Nah, sekarang dengan formula yang sama, kita kan mau nyari V-nya, maksimum speed-nya itu berapa. Tapi kalian perhatikan ya, di bagian sebelah kiri sini, ya, yang ke arah pusat lingkarannya itu dianggap positif. Jadi di sini W dikurangi N, seperti itu. Ya. Nah, ini jadinya kamu uh, untuk nomor 1B juga ada syarat ya. Untuk normal force-nya itu harus sama dengan 0. Itu adalah syarat untuk mencari maksimum speed-nya guys ya. Jadi dianggap normal force-nya ini 0, sehingga nanti speed-nya akan didapat ya maksimum itu 12,24 meter per second kurang lebih guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 1 guys ya. Nah, kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal yang kedua. Soal nomor kedua ini ada sebuah a bucket of water is rotated vertically ya dengan jari-jari radiusnya itu 1 meter. What must be the minimum speed of the bucket at the top of the circle if no water is to spill out ya. Jadi berapa minimum speednya nih kalau diputar sehingga airnya itu nggak tumpah. Nah, seperti biasa kamu harus bisa menggambar free body diagram karena ini diminta at the top of the circle ya, kalian perhatikan ya, top of the circle berarti kita gambar free body di highest point. Nah, highest point seperti ini. Nah, berbeda dengan soal nomor 1. Di sini itu tipenya tuh ada tension ya guys ya. Jadi nggak ada yang namanya normal. Nah, ini berarti weight-nya jelas ke bawah dan ada tension yang arahnya juga ke bawah seperti itu ya. Beda kalau nomor 1 tadi kan ada normal ya. Kalau ini tidak ada normal force, ini hanya ada tension seperti itu. Nah, kalian bisa perhatikan dengan pakai formula yang sama. Ingat, yang ke arah titik pusat lingkarannya itu dianggap positif. Berarti ini W tambah T ya. Jadi dan untuk minimum speed dalam kasus-kasus seperti ini ya, tipe soal yang seperti ini, itu dianggap T-nya itu sama dengan 0 guys ya. Kalian lihat guys. Jadi
T-nya itu sama dengan 0, sehingga nanti kamu akan dapatkan nilai V-nya itu minimum adalah akar 10 meter per second, guys. Kalau kecepatan putarannya itu di atas nggak nyampe akar 10, dia pasti akan tumpah seperti itu, guys, ya, airnya. Oke, guys, jadi ini jawaban untuk yang nomor 2 ya. Jadi kalian bisa lihat ya tipe-tipenya, kalau minimum speed ada syaratnya, nanti yang maksimum speed ada syaratnya. Dan kalau kamu sering-sering banyak latihan, nanti pasti saya yakin kalian juga bisa mengerjakan soalnya. Nah, kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal yang nomor 3. Soal nomor ketiga ini sebetulnya gambarnya ya kalian bisa pakai dengan yang tadi ya. Intinya eee, ada a bucket of water lagi, diputar ya vertically dengan radiusnya sekarang 0,5 meter. Nah, sekarang what is the minimum speed ya, sama kayak tadi ya biar nggak tumpah, sama kalau ditanya kalau speed-nya 4 di atas maka tensinya berapa. Ya intinya sama. Berarti kita jawab dulu yang A, ya. A sama B sih beda 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 case gitu ya, tapi kita jawab satu yang A dulu. 3A itu berarti at a high speed. Nah, ini arahnya semua ke bawah berarti W tambah T ya. Nah, ini kamu masukin T sama dengan 0 ya. Ini syarat untuk minimum speed-nya seperti itu. Nah, nanti didapat nilai speed-nya minimumnya adalah akar 5 guys ya. Ini untuk yang 3A. Bagaimana untuk yang 3B? Ya, 3B itu sebenarnya diagramnya itu juga sama, hanya yang membedakan nanti yang ditanya tensionnya. Ya, ini tetap W tambah T, karena yang arahnya ke arah pusat central circle-nya dianggap plus, kemudian, nah, V-nya dimasukin 4. Nah, ini kamu cari nilai tensionnya. Didapat nanti nilai tensionnya adalah 8,8 Newton, guys, ya. Oke guys, so far bagaimana? Kalau misalkan saya ada salah hitung, please tolong diralat. Kalau misalkan kalian ada yang bingung, boleh langsung tanya ya di WA atau di kolom komentar. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor yang keempat ya guys ya. Nah, soal nomor keempat ini ada animasinya, animasi maksudnya ada gambarnya ya. Nih aplikasinya kalau kamu pernah ya atau melihat di TV sirkus performance ya, ini dia kayak looping the loop gitu ya. Assuming that the loop is 2,7 meter. Nah, determine the minimum speed sama maximum speed, kamu lihat at the top of the loop ya. Ini penting. Ini penting ya, kamu harus perhatikan. Karena nanti kadang-kadang suka ditanya at the bottom gitu ya. Tapi dalam kasus ini at the top of the loop. Berapa minimum dan maksimumnya. Nah, kita akan coba gambar free body diagramnya di slide berikutnya. Seperti biasa nih, highest point-nya dia seperti ini ya guys ya. Jadi arahnya, nah kalian perhatikan, soal yang kayak gini, dia kan bentuknya juga berputar, tapi dia ada normal force. Karena ini kan nggak ada tension, nggak ada talinya kan. Orang ini kan main sirkus begini kan, kamu lihat deh. Kalau orang main sirkus begini nggak ada talinya. I mean, tali yang ada di tengah-tengah sini gitu loh. Berbeda dengan kasus yang kamu kamu kalau bucket of water terus diputer, itu kan butuh tali. Nah, gitu kan, terus dia muter. Ini enggak, dia mengandalkan normal force. Jadi kebetulan normal force ini kalau waktu di atas dia tuh arahnya ke bawah, ya. Kamu makanya perhatikan, beda ya. Hati-hati ya, makanya kamu harus bisa menggambar free body diagramnya setiap kasus, guys. Nah, ini arahnya W tambah N. Nah, syaratnya N-nya itu sama dengan 0, ya, untuk mencari maksimum speed-nya. Sorry, minimum speed, ya. Kita dapatkan nanti minimum speed-nya itu adalah 5,19 meter per second. Ini adalah minimum speed-nya di bagian top of the loop dari si orang itu. Kalau dia nggak nyampe segitu, dia pasti nggak akan bisa berputar. Maksudnya, mungkin nyampe atas tapi pasti jatuh. Dia nggak akan bisa full balik lagi gitu loh ya. Nah, itu adalah untuk yang minimum. Bagaimana untuk yang maksimum? Jawabannya, kalau minimumnya segini, maksimumnya berapa? Apakah 6 maksimumnya? Bukan. Apakah 10? Bukan. Maksimumnya itu as fast as possible ya, secepatnya dia bisa. Mau 10, mau 20, mau 30 boleh, gitu. Tapi minimumnya agar dia bisa berhasil, quote and quote ya, untuk satu putaran seperti ini, dia di atas itu butuh speed-nya 5,19. Kalau nggak nyampe segini, ya mungkin dia, ya mungkin nyampe sini terus dia jatuh gitu, fail. Ya, kalau yang, secepat-cepatnya ya itu, V maksimumnya seperti itu. Ya, ini jawaban untuk yang nomor keempat, guys, ya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal yang nomor 5. Soal nomor 5 ini juga, car ya, travel at constant speed on a hill ya, radiusnya itu 48 meter, seperti itu ya. Dia naik, misalkan naik bukit atau naik gunung. Pertama, draw a free body diagram, terus diminta menghitung normal force sama minimum speed-nya, ya. Kalian mungkin pernah ngerasain kalau kamu ngebut, terus kamu ngelewatin suatu tanjakan atau jalanan yang nggak rata, seolah-olah itu mobilnya itu bisa terbang gitu ya, bisa, eee, apa
melayang seperti itu ya. Itu karena dia jalannya itu nggak rata. Nah, kita akan lihat. Itu kalau terlalu cepat mobil itu bisa berbahaya, bisa terjadi kecelakaan ya. Untuk free body diagram rasanya nggak terlalu susah. Ingat, ini kan jalanan, berarti normal force-nya ke atas, bukan ke bawah. Weight yang ke bawah, normal force ke atas. Ya. Nah, untuk mencari normal force, kita pakai rumus yang sama, tapi ingat ya, ini W dikurangin N. Nah, ini berarti menjadi nilai N yang kamu masukin data-datanya adalah 7.100 Newton. Bagaimana untuk 5 yang bagian C? 5 bagian C sama ya, saya gambar free body diagramnya. Rumusnya sama, hanya yang ditanyakan minimum speed-nya. Nah, ini berarti syaratnya apa, guys? Syaratnya normal force-nya itu sama dengan 0 ya. Sama mirip dengan soal yang roller coaster ya, atau soal-soal sebelumnya, nilai normal force-nya itu harus sama dengan 0. Nanti didapat nilai V itu minimum speed-nya 21,9 guys ya, meter per second. Ya, ini jawabannya ya guys ya, untuk nomor kelima. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor berikutnya, soal nomor 6, dan sepertinya soal ini jadi soal terakhir di konten kita kali ini. Jadi kita lihat ya, seorang wanita ya 45 kilogram naik ya, komedi putar ya, Ferris wheel, move in vertical circle of radius 12,4, radiusnya udah ada, period. Nah, di sini period adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran. Nah, find the normal force di bawah dan di atas. Nah, pertama sebelum kita gambar free body diagram, kita bisa hitung dulu speed-nya. Speed si komedi putar ini putarnya berapa. D itu distance, which is perimeter circle, 2 PR. Kita masukin radiusnya 12,4, nanti saya dapetin nilainya untuk speed-nya adalah 4,33 meter per second ya putarnya ya. Nah, mungkin kalian ada yang pernah naik ini di wahana seperti itu ya, kalian akan ngerasa, wah naiknya kok pelan sekali ya. Sebetulnya enggak juga, itu pelan karena relatif kamu posisinya itu jauh gitu ya, karena jaraknya itu jauh dengan satu sama lain gitu ya. Jadi pelan-pelan kan kamu akan berasa gitu ya. Mungkin kalau yang di luar negeri mungkin ada yang bisa sampai 1 jam seperti itu ya putarannya gitu. Nah, ini kan cuma 18 detik gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ya ke part berikutnya. Kita harus bisa gambar free body diagramnya. Ini saya jawab untuk yang at the bottom dulu. Berarti at the bottom normalnya itu ke atas, weight itu selalu ke bawah. Ya, rumusnya ini sama. Normalnya itu karena dia ke arah pusat lingkaran, berarti dia yang plus, weight-nya yang negatif. Nah, nanti dimasukin data-datanya dapatnya 518 Newton. Nah, bagaimana yang waktu di top? Nah, kalau di top ya gambar dulu free body diagramnya. Ini normalnya masih ke atas guys ya, bukan ke bawah. Hati-hati guys ya. Nah, ini nanti pakai rumus yang sama konsepnya. Nanti didapat nilai normal force-nya adalah 381,9 Newton guys ya. Oke guys, jadi inilah jawaban dari pembahasan konten kita kali ini, khususnya di topik vertical circular motion guys. Jika ada yang bingung atau kalian mau tanya, bisa ditanyakan di WA atau di kolom komentar ya guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan kita akan membahas topik-topik berikutnya di konten yang lain. Thank you, bye-bye.